Selamat datang di Cipot Podcast Keadilan dan Berkehidupan. Hari ini kita akan membahas pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Bersama saya Fitriana Aulia dan ada 3 tamu yang spesial. Silahkan memperkenalkan diri Anda semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Antoni Effendi sebagai bidang ekonomi. Dan saya Dwi Ayu Puspitasari sebagai aktivis sosial dan generasi muda. Dan saya Nur Ahmad Ma'ruf Lamudin sebagai ahli hukum. Ya, itu tadi tamu spesial kita kali ini. Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia atau TKI mencari pekerjaan di luar negeri. Dari tahun ke tahun, jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Kita mulai dari ekonomi. Anton, bagaimana pendapat Anda mengenai pasal ini dari sudut pandang ekonomi? Sebelumnya, terima kasih sudah mengundang kami di acara podcast kali ini. Pasal ini, menurut saya, setiap orang dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, masih banyak ketidakrataan pekerjaan yang akhirnya menghambat ekonomi sehari-hari. Menarik sekali, Anton. Sekarang ke Dwi, aktivis sosial apa yang menjadi perhatian Anda terkait masalah ini? Saya pernah melihat di pasar dukun dan pernah mendengar cerita tetangga saya yang bekerja di pasar. Salah satu masalah terbesar adalah kondisi kerja yang tidak manusiawi. Banyak buruh yang bekerja di pasar mengangkat-angkat barang berat di hari yang panas. Gajinya 1 bulan Rp500.000. Kalau kerjanya dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam dapat gajinya Rp600.000. Kalau telat kerja atau salah hitung barang, potongan gaji sebesar Rp100.000 tanpa dikasih makan saat bekerja. Dengan upah minimum yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, ini jelas bertentangan dengan pasal ini. Itu isu penting, Dwi. Bagaimana pendapat Anda, Ma'ruf, sebagai ahli hukum? Bagaimana pasal ini diterapkan dalam peraturan? Ya, pasal ini seharusnya diterjemahkan dalam berbagai undang-undang ketenagakerjaan. Ada UU Ketenagakerjaan yang mengatur upah minimum, perlindungan tenaga kerja, dan jaminan sosial. Namun penerapannya masih belum maksimal. Banyak perusahaan dan bos-bos kecil maupun bos besar mengakali aturan, dan juga pengawasan dari pemerintah masih lemah. Benar sekali ya, Ma'ruf. Dari sisi hukum, apa yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa suara dari gerakan-gerakan ini benar-benar diterima oleh pembuat kebijakan? Pertanyaan bagus, Aulia. Salah satu cara yang bisa diambil dalam memastikan adanya perwakilan penyusutan dari kelompok pekerja dan proses penyusutan peraturan. Partisipasi publik harus ditingkatkan dan mekanisme advokasi hukum harus lebih mudah diakses agar suara warga tidak hanya didengar tapi juga diimplementasikan. Betul sekali, Ma'ruf. Terakhir, bagaimana tampilan generasi muda, Dwi? Sebagai generasi muda, kami berharap pemerintah lebih proaktif dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan, terutama di era digital ini. Dukungan terhadap startup teknologi dan industri kreatif juga bisa menjadi salah satu solusi, karena banyak dari kami yang tertarik berkarir di bidang tersebut. Selain itu, kami juga ingin ada program-program pelatihan yang lebih menyeluruh dan terjangkau. Menarik sekali, Dwi. Dengan semua pandangan ini, sepertinya kita masih punya jalan panjang untuk benar-benar mengimplementasikan pasal 27 ayat 2 ini. Mungkin kita bisa membahas solusi yang dapat diambil ke depannya. Ada yang ingin berbagi pemikiran? Menurut saya, salah satu solusinya adalah memperkuat UMKM sebagai penyedia lapangan kerja, serta memastikan mereka mendapat akses ke pendanaan dan pelatihan. Betul, Anton.
Tapi jangan lupa untuk juga pengawasan dan penerapan aturan harus diperkuat supaya tidak ada yang dirugikan. Sepakat. Terima kasih banyak kepada para narasumber kita hari ini atas diskusi yang sangat bermanfaat ini. Semoga percakapan ini bisa membuka mata kita semua akan pentingnya memastikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Sampai jumpa kapan-kapan lagi.